Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Umi Al Inayah di acara Ngopi Pola Pikir Ngopeni Ati bersama Umi Al Inayah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama jamaah ibu-ibu yang luar biasa dari seluruh Indonesia di acara IJTV Inayah Jambi TV, dan luar biasanya lagi kita sedang berada di Mekah, Masya Allah. Nah, ini bersama Ustadz Oke. Kembali lagi ya Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Ya, Alhamdulillah baik, dan jamaah semua juga baik ya, ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz, kita ini melanjutkan lagi ya Ustadz. Ada kesempatan lagi melanjutkan tentang sholat adalah solusi untuk permasalahan kita. Baik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah lanjutan dari beberapa episode yang kemarin kita bahas ya Umi ya. Iya Ustadz. Bahwa intinya semua apapun yang kita jalani, keinginan apapun yang kita inginkan, kalau Allah tidak menolong, pasti tidak akan pernah terwujud. Makanya Allah berfirman yang kemarin kita bahas di surat Al-Baqarah 153, itu hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, kita sudah bahas apa itu iman, kita juga sudah bahas apa itu sabar, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana caranya sholat, yang mungkin selama ini Bapak Ibu kan secara jujur sholat itu hanya sebagai penggugur kewajiban, betul? Betul. Padahal di surat Al-Baqarah 153 ini sholat yang benar itu adalah sebagai penolong. Jadi selain penggugur kewajiban, harusnya sholat itu sebagai penolong juga. Cuman pertanyaannya, ini Ustadz saya sudah sholat, sudah rokaatnya banyak, tahajudnya banyak kok, tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Iya. Apa salah sholatnya? Apa kita selama ini salah menjalaninya? Kan begitu saja. Iya. Ya, jadi yang akan kita kupas itu bagaimana sih sholat itu yang menggugurkan kewajiban tapi sebagai penolong juga gitu loh. Ternyata ada ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 45. Mungkin saya minta bantuan Ibu Ami, Ibu ya, Ami, ya, untuk membaca artinya saja di surat Al-Baqarah ayat 45. Sholat sebagai penolong itu harus bagaimana sih? Nanti kalau kita sudah bahas, tinggal Bapak Ibu nanti praktekkan gitu saja. Silahkan. Surat Al-Baqarah ayat 45. Apa kata Allah? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat sebagai penolong itu syaratnya apa Bapak dan Ibu? Khusyuk. Tolong dijawab dengan jujur Bapak Ibu, ketika sholat itu khusyuk atau pikirannya jalan-jalan? Pikirannya jalan-jalan. Kompak ini ibu-ibu ya. Iya. Dari kapan? Dari awal sampai sekarang. Dari awal. Baik. Jadi Dapat ilmu, belum dipraktekkan. Nah, jadi mari sekarang ya, mumpung kita sekarang di Mekah, di kota suci dan benar-benar Allah ridhoi, ayo kita mulai memperbaiki kualitas kita. Berarti yang akan saya sampaikan adalah cara praktek langsung. Bagaimana yang selama ini sholat kita pikiran jalan-jalan, minimal menjadi fokus di dalam prakteknya nanti. Sehingga apa? Unsur ditolong Allahnya terpenuhi. Gitu loh Bapak Ibu. Amin, amin. Nah, mohon maaf. Misalnya nanti Bapak Ibu saya ajarkan, terus Bapak Ibu praktek. Terus ketika sholat, setelah sholat, masalah selesai. Sholat lagi, masalah selesai. Berarti nanti ke depannya sholat itu menjadi kebutuhan atau kewajiban? Berarti kebutuhan. Nah, kalau sudah kebutuhan dipaksa atau kesadaran? Kesadaran. Nah, itu maksud saya. Jadi sholat yang benar itu selain menggugurkan kewajiban, sholat pun harus menjadi penolong kita di dalam setiap permasalahan hidup. Seperti yang dicontohkan Rasul, kalau Rasul misalnya menjalani apapun, ujian apapun, permasalahan apapun, hal yang pertama dilakukan apa? Sholat. Nah, sama harusnya. Ketika Bapak Ibu punya masalah, bukan pusing dengan masalahnya. Hal yang pertama dilakukan adalah sholat. Karena sholat yang benar itu sebagai penolong. Sholat sambil curhat sama Allah ya. Ya, Ustadz, nanti kita lihat ya, kita bagaimana. Pokoknya nanti sekarang kita ajarkan langsung cara prakteknya. Insya Allah tidak sulit, bisa langsung dipraktekkan. Dan insya Allah tidak akan jalan-jalan. Tapi ini tahap pertama saja. Saya ingin membuktikan, benar nggak sih untuk sholat fokus itu mudah? Tidak sesulit yang selama ini Bapak Ibu pikirkan. Seperti kemarin saya ajarkan bahwa sabar itu tidak sulit. Sulit itu karena tidak tahu caranya. Tapi ketika tadi kita bahas bagaimana caranya sabar, oh yang dilihat izinnya Allah, insya Allah tidak sulit. Baik ya, kita mulai ya. Baik, sekarang kita masuk dalam apa manfaatnya kita harus belajar sholat fokus atau sholat khusyuk. Tadi jelas ya, satu sebagai penolong ketika kita nanti menjalani hidup. Yang kedua, ternyata Rasul
yang menyampaikan dalam satu hadis, Bapak Ibu juga tahu pasti hadisnya, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Iya. Tapi kalau seorang sholatnya buruk, maka semua amal perbuatan akan jadi Akan buruk. Ya. sholat yang baik tuh pikirannya fokus atau jalan-jalan? Fokus. Ah, berarti baik semua amal perbuatannya. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini fokus atau jalan-jalan? Gini dok, Jalan-jalan. kalau saya itu Ya. pas ada masalah itu saya bisa kusuk gitu. Oke. Bahkan saya sholat pun sampai menetes air mata. Tetapi Nah, kalau oke. biasa-biasa ini ya ini jalan-jalan. Baik, sekarang saya mau nanya ya. Waktu Ibu sholat itu khusyuk tuh gara-gara mikirkan masalah atau menghadap kepada Allah? Ya tadi kadang-kadang satu masalah saya ingin Ya udah. kepada Allah. Iya, iya. Mari sekarang ini saya luruskan ya. Iya. Baik, jadi saya akan mulai dulu. Bagaimana sholat itu menjadi penolong? Langkah yang pertama, bisa bantu lagi saya Bu Ami? Ya. Baik, surat 7 ayat 172. Saya akan mulai dari sini. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini supaya jadi referensi nanti saat kita praktek menjalani sholat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan. Mereka menjawab, mereka itu siapa? Kita. Coba baca lagi. Nggak apa-apa baca di yang di situ ya. Bukankah? Nah, coba. Tidak apa? Ya, salah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan. Nah, mereka itu siapa? Coba baca lagi di belakangnya kalau gitu biar Allah mengambil tulang. Nah, terus? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kami Yaudah. tidak. Saya simpulkan dulu ya. Iya. Kan Allah mengambil kesaksian dari ruh mereka. Lalu Allah bertanya kepada siapa? Manusia atau ruh? Ruh. berarti. Ruh. Oh, Bukankah aku ini Tuhanmu? Iya. Lalu yang menjawab siapa? Ruh. Benar ya Allah, engkau Tuhanku. Jadi di ayat ini yang berdialog dengan Allah itu ruh atau manusia? Ruh. berarti. Ruh. Sebelum kita jadi manusia. Oh, iya. Ngerti ya? Iya. Jadi nanti pas jadi manusia itu, yang sholat itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan rohani. Harusnya Bisa. yang sholat itu jasmani dan ruhani. Iya, iya. Makanya saya bilang, kenapa harus jasmani dan ruhani? Karena yang buat pernyataan itu ruhani, bukan pikiran. Ibu mohon maaf, selama ini sholatnya jasmani dan ruhani itu jasmani dan pikiran. Dan pikiran. Dan Itu pikiran, disuruh siapa? Setan. Belum tahu Terus jalannya. Nanti. Ya, Rohnya itu. oke, ini saya mau jelaskan. Iya. Jadi kenapa selama ini orang selalu sholatnya pikiran jalan-jalan? Karena dari awal salah pakai alat. Iya, betul. Harusnya jasmani dan ruhani. Ibu selama ini sholat jasmani dan pikiran. Makanya mau sampai tua pun Bapak Ibu akan tetap jalan-jalan. Iya. Masya Allah. Benar. Jelas ya? Makanya saya jelaskan dulu asbabun nuzulnya. Iya, Kenapa sholat kita harus menggunakan jasmani dan ruhani? Karena nanti ruh kita yang bertanggung jawab. Iya. Jadi ibu jangan kaget pas sholat kalau pikiran jalan-jalan. Karena ruhnya nggak sholat. Betul. Makanya di surat Al-Maun jelas celakalah bagi orang yang sholat. Siapa orang sholat tapi celaka? Yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Salah satu menurut tafsir Ibnu Katsir, orang lalai itu adalah pas sholat pikiran jalan. Tapi mayoritas seperti itu gimana? Nggak apa-apa. Nanti makanya dengan mungkin di channel Iya, Umi Naya ini orang banyak nanti tercerahkan. Amin, Oh, amin. berarti saya selama ini sholat jalan-jalan tuh salah pakai alat. Iya, Harusnya pakai ruhani, bukan pakai pikiran. betul. Iya. Betul, Tat. Baik, sekarang kita mulai ya. Bagaimana caranya agar pas sholat itu ruhani kita sholat? Iya. Ya, baik. Ternyata di dalam Al-Quran ada caranya. Di mana di surat 17 ayat 110. Ini saya jelaskan singkat saja ya. Iya. Kalau mau detailnya lihat YouTube saya yang sholat usul nanti ada. Supaya Bapak Ibu lihat 17 surat Al-Isra ayat 110. Bagaimana caranya agar ruhani kita sholat?
Silakan. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Terus? Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Terus? Asmaul Husna. Nah, dengarkan ini statement di tengahnya, terus lanjut. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua. Baik, jadi di sini poinnya Bapak Ibu, kalau kita ingin rohani kita sholat, janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya. Terlalu pelan nggak boleh, terlalu keras nggak boleh ya. Harus di antara keduanya itu. Jadi pertanyaan saya, sholat itu boleh dalam hati atau harus bersuara? Harus bersuara. Bersuara, tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan. Berarti kalau harus bersuara, tugas telinga apa berarti? Mendengar. Kita praktekkan ya. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana ruh itu benar-benar bisa sholat. Ruh itu ada di dalam diri Bapak Ibu semua? Iya. Ada ya di sini ya. Nah, berarti nanti yang menyampaikan bacaan ruh atau pikiran? Menyampaikan bacaan. Pikiran. Ruh ya. Kan tadi yang bertanggung jawab siapa? Ruh. Baik, jadi ruh yang nanti akan menyampaikan. Kalau ruh yang akan menyampaikan, dia nyuruh apa? Ruh kalau mau menyampaikan bacaan, dia nyuruh siapa? Nyuruh Mulut. untuk Kan mulut nih, bismillahirrahmanirrahim. Kan ruh nyuruh mulut. Nah, ketika mulut mengucapkan, tugas telinga tadi apa? Mendengarkan. Jadi si telinga itu mendengarkan siapa? Ruh menyampaikan lewat mulut, didengarkan di telinga. Jadi telinganya harus fokus mendengarkan bacaannya masing-masing. Nggak apa-apa. Ngerti ya? Kita buktikan. Ya. Kan saya mau ngajarin cara praktek mudah ya. Detailnya di YouTube saya banyak ya. Tapi sekarang gini. Berarti yang nanti kita pakai apa? Ruh, mulut, dan telinganya harus fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Contoh misalnya, bacanya itu satu ayat atau satu kalimat. Kalau satu ayat, Umi tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau satu kalimat per kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat atau satu kalimat. Satu kalimat ya. Satu kalimat. Makanya dalam rukun sholat ada namanya tumanina. Tumanina itu apa? Berhenti sejenak. Supaya apa? Supaya tenang. Tenang agar ruhnya sholat. Kalau tergesa-gesa, yang sholat ruhnya atau nafsunya? Nafsunya. Itu yang membuat Bapak Ibu jalan-jalan. Oke, kita buktikan ya. Jadi ruh nanti nyampaikannya lewat mulut, telinganya fokus, tolong ya, fokus mendengarkan bacaannya saja kalimat per kalimat. Ini saya kasih contoh dulu ya, sebelum kita praktek. Matanya melihat titik sujud ya, atau tempat sujud ya. Mata nggak boleh merem ya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Si telinganya harus fokus mendengarkan sendiri. Baik, kita praktekkan semua ya. Satu ayat dulu ya. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tolong telinganya fokus pada bacaan masing-masing. Siap ya? Cukup terdengar di telinga masing-masing. Siap. Matanya harus melihat. Matanya nggak boleh merem. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan sampaikan satu ayat dulu. Jalan-jalan nggak? Oke. Nanti saya jelaskan kalau nggak jalan-jalan ya. Yang kedua, ingat, telinganya fokus mendengarkan ya. Semakin fokus telinganya mendengarkan, semakin tidak jalan-jalan. Alhamdulillah Hirobil alamin. Segitu ya. Siap. Matanya melihat tempat sujud. 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan nggak? Tuh, kenapa tidak? Karena alatnya sekarang saya geser. Yang tadinya pikiran dan jasmani, sekarang rohani dan jasmani. Oke, kita buktikan terakhir ya. Coba baca surat Al-Ikhlas, 4 ayat. Tapi Bapak Ibu tolong nggak usah mikirin ayatnya. Kalimat per kalimatnya aja. Qul huwallahu ahad. Gitu ya, kalimat per kalimat. Tetap ya, telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing ya. Nggak usah mikirin artinya, pokoknya tugas telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Siap ya? 1, 2, 3. Relax saja, tumanina. Silakan. Fokus dengarkan bacaan masing-masing lewat telinganya. Silakan.
Sudah Ustaz. Nah, jalan-jalan nggak? Enggak. Tuh, rasanya beda kan? Iya. Nah, jadi terbukti ketika kita memakai alat yang benar, ternyata pikiran sudah tidak jalan-jalan. Terus kalau saya mendengarkan kan lama. Nah, saya ulang ya. Ya. Ini kan saya ajarkan baru sendiri. Iya. Mufarid kan? Iya. Kalau sendiri sumber suara tadi dari mana? Ruh Ruh. ke mulut di telinga. Sekarang kalau berjamaah begini, Iya. makanya nih sumber suara dari mana? Dari suara Imam. Ya. Telinga mendengarkan, ikuti masukan. Jadi dibolak-balik saja. Oh, Iya, berarti iya, Dengarkan telinganya aja. Ya, dengarkan, masukkan ke dalam hati. Tapi kalau sendiri dari ruh ke mulut didengarkan di telinga. terus anu kalau lama malah saya ngantuk itu. Enggak, kan kalau itu Ibu kan kemarin pakai Pikiran. jasmani dan pikiran. Sekarang Ibu harus praktek. Cara ruh sholat itu berarti telinganya fokus mendengarkan kalimah per kalimah. Iya. Jadi nanti- kan saya pada detik-detik pertama itu kan saya dengarkan terus. Lama-lama. Oke, sekarang gini, kita buktiin aja ya. Iya. Kita baca Al-Fatihah sekarang. Ingat ya, nggak usah mikirin 7 ayatnya, tapi Iya. kalimah per kalimah tadi ya. Iya. Coba kita mulai tenang aja, jangan terburu-buru ya. Supaya kenapa? Karena kalau terburu-buru nanti ruhnya nggak sholat, pasti nafsunya yang sholat. Iya. Ini metode simpel. Baik, kita praktek Al-Fatihah ya. 1 kalimah per kalimah, 7 ayat ya, siap. 1, 2, 3. Ingat, telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Silakan, Al-Fatihah. Tenang, semakin fokus. Rileks saja, jangan tergesa-gesa. Paksa. Tenang. Dengarkan telinganya. Tenang. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Ayo, rasanya gimana? Iya. Bisa ngerti ini? Lebih terasa. Lah, ngerti? Tidak ada yang masuk. Ih, napas ya, alhamdulillah ya. Ya, Masya Bisa diperhatikan, ini perlu kebiasaan. Ya, Jadi, latihan-latihan ya. Latihannya, Ustaz, ya. karena kan memang harus diajarin caranya. Tapi minimal Bapak Ibu udah tahu, oh ini tuh yang benar tuh begitu. Oh iya, Masya Allah. Ya. Walaupun tidak tahu artinya ya Tat ya. Saat ini itu dulu aja. Oh iya, Masya Allah. Ini kan tahap pertama, nanti ada lanjutannya. Iya, jadi ini luar biasa, ibu-ibu ya. Bisa kita sambung. Sebenarnya masih penasaran Bu ya, masih yang tadi yang bertanya baru 1 orang, masih ada yang ibu-ibu ini belum ada kesempatan untuk bertanya. Nah mungkin itu yang kita bahas pada saat hari ini, yaitu sholat penolong untuk masalah atau solusi untuk masalah hidup. kita. Nah ini caranya sudah dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bertemu kembali di acara ngopi. Ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mempraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu Ustaz terus ya, senang.